Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel saya. Hari ini seperti yang kemarin saya janjikan, kita akan membahas lagi perkembangan dari melon yang saya tanam di halaman rumah saya. Ini seharusnya kemarin mau saya buat per 1 minggu, cuma ketika saya kemarin lihat perkembangan tanamannya sepertinya agak nanggung, jadi mau saya buat per 2 minggu aja, sekalian nanti kita mau pangkas beberapa tunas airnya gitu. Oke, coba kita cek perkembangannya seperti apa, apakah sudah maksimal atau belum, apakah masih banyak kurangnya, nanti kita evaluasi bersama. Yuk, mari. Oke, ini dia. Ini suaranya agak serak nih. Ini perkembangan melon kita 15 hari setelah tanam. Melon golden, bukan melon yang hijau nih teman-teman, ini melon yang berwarna kuning nanti. Pertumbuhannya sebetulnya tampak ada yang tidak merata teman-teman, jadi masih ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kerdil juga. Itu pertama. Kedua, serangan hamanya juga masih belum bisa saya kendalikan dengan baik lah ya, apalagi terutama ini sebenarnya siput aja sini teman-teman. Ini saya tunjukkan, biasanya bisa dapat nih kita nih. Oke, sepertinya siputnya udah pada balik ke sarang nih. Biasanya kalau di pagi-pagi sekitar 5:30 gitu masih ada di daun-daun rata-rata. Sepertinya memang harus ganti herbal, karena saya selama ini masih pakai hanya daun sirsak. Jadi mungkin harus dicari lagi formula-formula herbal jadam atau JHS yang cocok untuk pengendalian hama siput teman-teman. Oke teman-teman, di usia 2 minggu biasanya kita juga sudah bisa mulai melakukan pangkas tunas air teman-teman. Untuk teknik pemangkasan tunas air pada melon sebenarnya ada banyak, cuma karena saya hanya ingin membuahkan satu polybag ini satu buah saja, jadi saya nanti pangkas semua tunas air di awal. 5-6 tunas air di awal akan saya pangkas, dan saya sisakan tunas air yang nomor 7 ke atas untuk melakukan pembuahan gitu. Contohnya di seperti yang melon yang ini yang udah usia 1 bulan lebih ini. Ini kemarin saya pangkas di awal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas saya pangkas. Jadi saya cari buahnya yang di 7 atau 8 gitu. Nah, ini dia buahnya. Saya pelihara. Jadi teman-teman, di sini juga akan kita buat sama tunas airnya nih, seperti yang ini satu tunas air ini akan kita pangkas. Ini kita pangkas juga. Ini kita pangkas. Nah, kita sisakan cabang tunas air utamanya nanti. Kita pangkas dari 1, 2 sampai ke 5 atau 6. Jadi kita tunggu pembuahan yang di tunas air nomor 7 sampai nomor 11. Jadi mana yang paling bagus buahnya, itu yang kita pelihara. Oke, kita coba potong nih tunas airnya. Sini kita potong. Oke, ini juga dipotong. Ada lagi, ini dia lagi ada satu. Ini tunas air juga nih. Kita potong juga. 3, 1, 2, 3. Dan ini masih kecil, kita biarin dulu. Nah, ini kita sebelahnya lagi. Pokoknya ini semuanya akan saya buat seperti itu teman-teman. Ini juga masuk dalam jadwal pemupukan. Jadi kita coba lakukan sekaligus saja pemupukan di fase vegetatif. Di sini sudah saya sediakan, terbalik, ini generatif. Yang ini dia sudah saya siapkan rumput. Nah, rumput yang sudah saya jadikan JLF. Mantap. Sudah, baunya sudah nggak terlalu lagi. Terus masih ada buih-buih. Ini menandakan mikrobanya juga masih aktif. Jadi ini saya porsinya adalah 1 liter 700 ml atau sampai 1 liter air ini, air JLF nya, air rumput. Kita masukkan ke dalam 1 ember
cat ukuran 20-an liter ini. Nah, ini dia pupuknya. Inilah yang saya lakukan sehingga menghasilkan tanaman yang seperti ini nih teman-teman. Dengan media tanam yang hanya tanah gambut dan kompos rumput gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ada bekas-bekas saya kasih dolomit. Jadi sebenarnya kan kalau kita sudah pakai JMS itu sudah nggak perlu lagi dolomit. Nih bekas dolomitnya. Karena JMS itu juga bisa menetralkan pH tanah. Cuma karena kemarin hujan 3 hari berturut-turut di sini. Kedua juga saya menggunakan benar-benar gambut yang masih sangat gambut banget gitu. Jadi benar-benar asam. Jadi saya kurang percaya diri hanya dengan JMS sehingga kemarin saya sempat tambahkan kapur dolomit teman-teman. Oke, ini dia pupuknya. Sudah saya cairkan ke dalam kurang lebih 25 literan air. Pupuk vegetatif yang kita buat JLF Jadam dari bahan dasar rumput yang ada di sekitar sini. Oke, 1 buah polybag ini biasanya saya siram setengah sampai 1 liter. Nah, begini aja nih. Nah, sampailah semua nih teman-teman. Jadi itulah perkembangan tanaman melon di halaman rumah saya ini yang berusia 15 hari setelah pindah tanam. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pertama, hama masih cukup mengganggu karena dari hama ini bisa merembet kemana-mana, mulai dari daun yang tidak sehat sampai nanti tanamannya juga ikut stres gitu. Jadinya lebih mudah terkena penyakit. Hamanya itu juga lebih ke siput karena dengan herbal daun sirsak mungkin sangat efektif untuk ulat, trips dan sebagainya, tapi mungkin kurang mampu mencegah siput gitu. Jadi nanti akan saya coba cari referensi lain untuk gimana menangani siput secara organik, atau mungkin teman-teman ada yang tahu caranya bisa komen di kolom komentar juga. Yang kedua, pertumbuhan tanaman juga masih belum rata, tapi kalau dilihat juga hanya sekitar 10-15% aja yang ketinggalan pertumbuhannya. Pemupukannya juga kita lakukan secara rutin seminggu sekali. Jadi mungkin nanti akan saya review lagi sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke depan seperti apa perkembangan dari melon ini. Oke, mungkin segitu aja videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka, boleh bantu supportnya dengan klik tombol subscribe, like, dan komen juga tentang masukan-masukan dari menanam melon ini. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.